Jumpa lagi di Review TV. Kali ini kita akan bahas mengenai sebuah smartphone yang banyak diminta reviewnya. Ya, ini adalah Realme Narzo 20 Pro, salah satu smartphone terbaru Realme yang hadir di Indonesia sebagai senjata mereka untuk smartphone best value di kelas 3 jutaan. Oke, smartphone ini memang punya keunikan yang lumayan spesial. Nggak banyak produk jenis yang ditawarkan dengan kemampuan seperti misalnya layar 90Hz di harga segini ya, SoC yang kencang dengan charging yang super kencang, dan banyak lagi yang nanti akan kita bahas secara detail. Semua ini udah cukup menarik ya, akan tetapi kami yakin bahwa kalian emang perlu tahu detail-detailnya sebelum kalian menentukan apakah ini layak kalian pinang atau tidak ya. Nah, bicara soal pinang-minang atau beli-membeli gadget, kalian biasanya belanja gadget di mana ya? Toko online kah? Masa-masa seperti sekarang ini memang cocoknya toko online udah paling bener, nggak ada tuh ketemuan-ketemuan fisik. Bicara soal toko online yang pembayaran bisa pakai e-wallet, yang satu ini akan bisa membantu kalian saat transaksi dan pembayaran online. Ya, ada yang udah tahu Octomobile? Ini adalah super app atau aplikasi yang canggih yang jadi one-stop financial solution untuk banking secara mobile. Ya, ini adalah aplikasi mobile banking dari CIMB Niaga. Itu bank yang pertama kali menghadirkan ATM di Indonesia. Ingat? Oh, nggak tahu? Iya, dia ngadirin ATM pertama kali di Indonesia tuh ya. Dengan pakai Octomobile ini kita bisa transfer uang ke bank lain gratis, biaya admin hingga 20 kali setiap bulan. Luar biasa, gratis loh, gratis ya. Jadi bahkan mau transfer untuk bayar utang makan siang misalnya, atau bayar belanjaan, titip-titip ke teman gitu ya, ke bank apa aja di Indonesia, nggak usah khawatir kena cas lagi. Ini udah enak banget karena gratis. Jadi ini juga bisa bantu ya untuk mulai jual beli online misalnya gitu ya. Lalu untuk bayaran offline maupun online, Octomobile ini melakukan transaksi yang aman dan sehat secara cashless. Karena bayar ini itu tuh bisa tinggal pakai scan kris doang. Itu kris ke QRIS itu ya. Lalu kita bisa pilih sumber dananya sesuai kebutuhan. Mulai dari saldo tabungan, kartu kredit, rekening ponsel, atau bisa juga poin ekstra. By the way, poin ekstra ini punya nilai Rp10 setiap satu poinnya ya. Nah, untuk yang sering pakai transaksi dan banyak pakai e-wallet, ini enak banget dengan Octomobile. Topak banyak e-wallet praktis itu nggak pakai banyak ribet-ribet karena nggak perlu masukin kode e-wallet lagi. Jadi tinggal pilih aja mau top up ke e-wallet yang mana yang udah tersedia di menu Octomobile, dan itu lengkap banget. Jadi top up tuh bisa dengan cepat, mudah, nggak pakai salah-salah ngisi. Jadi nih ya, buat kalian yang nggak mau ribet-ribet saat bayar-bayar, pakai aja si Octomobile. Aplikasinya bisa download dari Google Play Store, Apple App Store, bahkan Huawei App Gallery. Jadi lengkap banget, nggak peduli gadgetnya apa, app-nya ada ya. Oh ya, buat kalian yang belum punya rekening, kalian bahkan bisa langsung buka rekening pertama kalian secara online pakai app Octomobile ini. Jadi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Selain itu, ada bonus sampai Rp300.000 loh untuk setiap pembukaan rekening secara online ini ya. Ya, sebuah aplikasi mobile banking yang syarat fitur seperti Octomobile ini memang wajib dimiliki karena tuntutan zaman tentunya ya. Tuntutan zaman sekarang ini kita harus bisa fleksibel, bisa kerja dengan perangkat yang ada di tangan kita secara langsung, yaitu tentunya smartphone kita. Dan Octomobile ini banyak banget bisanya, bisa banyak dan semaunya, beneran bisa macam-macam gitu ya. Nah, oke, bicara soal mengikuti tuntutan zaman. Nah, smartphone yang kita uji kali ini memang udah ngikutin tuntutan zaman. Gaming, performance tinggi, nge-charge kencang, udah ngikutin. Nah, tapi supaya lebih paham, mari kita bahas dari awal banget ya. Oke, kita lihat dari paket penjualannya. Ini adalah unit Realme Narzo 20 Pro dalam paket penjualan ya. Ada charger 65 watt super dart charger 10 volt 6,5 ampere. Iya, 65 watt. Kabel USB Type-C, soft case, masih ada case-nya. Screen protector langsung terpasang di layar, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Nah, mari kita lihat bodinya. Bodi belakang itu dari polikarbonat dengan desain yang disebut Realme sebagai V for Victory. Terdapat pola V ya, yang disebut Realme sebagai menunjukkan semangat pantang menyerah ya. Tampaknya ini menggambarkan bahwa smartphone ini ditujukan untuk kalangan gamer ya, untuk e-sports mungkin ya. Tentunya dengan budget kisaran 3 juta ya. Opsi warna yang tersedia adalah Black Ninja, ini yang kita pakai, dan ada White Night. Dimensinya 162,3 x 75,4 x 9,4 mm. Memang agak tebal sedikit ya, tapi bobotnya hanya 191 gram. Ya, dia tidak melebihi 200 gram. Tidak seperti sebagian besar smartphone udah mulai ada di atas 200 gram, 210 gram bahkan ya, yang terasa udah mulai berat. Kalau kita lihat sebelah kanan, ini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Sangat menyenangkan sekali. Di bagian atas ini kosong, di kiri ada SIM tray non-hybrid ya, jadi 2 nano SIM plus micro SD. 3 tray di situ. Lalu ada tombol volume. Di bawah ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speakernya di sini.
Di sisi depan kita bisa lihat ini adalah layarnya yang 90 Hz Ultra Smooth Display 6,5 inci 2400 x 1080 pixel atau Full HD+. Ini adalah panel IPS yang cantik sekali dengan dilapisi Corning Gorilla Glass. Earpiece di bezel atas layar, kemudian kita bisa lihat kamera selfie-nya in display punch hole di area kiri atas layar. Ya, ini adalah kamera 16 megapiksel Sony IMX471 dengan bukaan f2.1. Rekaman video bisa mencapai 1080p 30 fps dan bahkan bisa slow motion 1080p 120 fps. Wow, di harga segini. Di sisi belakang kita lihat kamera utamanya adalah yang disebut oleh Realme sebagai 48 megapiksel AI quad kamera. Ini adalah kamera wide 48 megapiksel f1.8 dan dilengkapi juga dengan ultra wide angle kamera 8 megapiksel f2.3 dengan field of view 119 derajat. Lalu ada kamera makro 2 megapiksel f2.4 dengan jarak 4 cm ya kedekatannya ya. Lalu ada black and white portrait lens 2 megapiksel ya. Nah, untuk rekaman video untuk yang di bagian belakang ini videonya bisa mencapai 4K 30 fps atau kan juga bisa pilih 1080p 60 fps. Slow motion bisa 720p 240 fps atau 1080p 120 fps. Fitur-fiturnya lengkap, ada Ultra Steady Max, Ultra Wide Video, Super Nightscape, ada time lapse fotografi, ada chroma boost macam-macam ya. Untuk spesifikasi internalnya dia menggunakan MediaTek Helio G95 12 nanometer. Kita udah pernah bahas SoC yang satu ini. Ini adalah SoC yang lebih kencang dibandingkan G90T. Ya, di kelas G mungkin sekarang dia yang paling kencang ya untuk kelas harga handphone kelas menengah. Lalu untuk RAM 8GB. Cukup besar? Cukup. Storage internalnya 128GB. Gede juga ya. Untuk harganya ini tergolong besar. Dan dia masih bisa diekspansi lagi. Storage-nya pakai microSD tadi bahas ya. Bisa mencapai kapasitas maksimal 256GB. Untuk baterai ini adalah baterai 4500 mAh dan sudah support 65 watt Super Dart Charge. Chargernya tersedia dalam paket. Ya, sebuah smartphone harusnya menyediakan charger tentunya ya. Oke, untuk OS dia menggunakan Realme UI dengan basis Android 10 ya. Kemudian untuk sensor ada accelerometer, gyro, proximity, light, e-compass, itu lengkap kalau sensor-sensor ya. Fitur keamanannya ada fingerprint tadi dibahas dan ada face unlock tentunya. Untuk konektivitas ada 4G, bukan 5G, ini baru 4G ya. Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC di sini dan Bluetooth 5.0. Kita langsung aja ke pengujian performance-nya ya. Kita lihat benchmark Antutu 7 ada di kisaran 232 ribuan. Kencang. Antutu 8 bahkan ini mencapai 302 ribuan ya, ini kencang juga. Lalu kita lihat di Geekbench 4 dan Geekbench 5 lagi-lagi menunjukkan bahwa smartphone ini memang lumayan kencang untuk kelas harganya ya. Lalu GFX Bench DirectX Offscreen 1080p OpenGL ES 2.0 kita lihat dia 84 fps. Sementara untuk Manhattan Offscreen 1080p dia mencapai 54 fps ya. Dan 3D Mark Slingshot Extreme grafik skornya di 2635. Lagi-lagi menunjukkan bahwa untuk kelasnya ini memang termasuk yang kencang. Tapi sebagai catatan, performance mode di menu setting itu emang ada sebetulnya ya. Tapi ketika diaktifkan, hasil dari benchmark itu nggak ada bedanya antara performance mode sama non-performance mode. Jadi kelihatannya kalau untuk benchmark by default dia akan langsung kencang aja, langsung gitu ya. Jadi kalau kalian mau tahu bedanya ya kita harus jalankan ini pada saat kita main game. Nah, bicara soal gaming tentunya ini adalah layar 90 Hz. Hal pertama yang akan dipertanyakan adalah apakah gamenya jalan di 90 fps. Sayangnya agak susah mencari game yang bisa jalan di 90 fps di sini ya. Mungkin memang Realme tidak merancang ini untuk main game di 90 fps, tapi di 60 aja cukup. Oh, kita ketemu satu, Dino. Iya ya, game yang kalian temukan kalau misalnya Google Chrome-nya itu tidak ketemu sama internet, ya game ini jalan di 90 fps. Tentunya saat setting displaynya di 90 Hz ya. Kemudian kalau kita beralih ke PUBG Mobile, defaultnya sayangnya memang cuma Smooth Ultra. Ya kita terpaksa harus unlock untuk lihat bagaimana performance di Smooth Extreme. Dan ternyata Smooth Extreme kita bisa dapat 56-60 fps. Ternyata performance cukup tinggi ya. Walaupun memang bukan performance yang menunjukkan bahwa dia akan berjalan di 90 fps. Kemudian untuk PES 2020 kita set di standar 60 fps, sayangnya kita dapat di 44-45 fps. Kemungkinan ada bug atau belum kompatibel ya, karena harusnya bisa sekitar 50-60 fps nih harusnya. Kemudian games juta umat yang akhir-akhir ini lagi marak dimainkan, Genshin Impact. Kita setting di low 60 fps dan kita dapat 25-34 fps. Ini menarik. Bahwa 25 fps masih banyak yang mau terima kalau di kelas harga segini. Dan yang jelas droppingnya itu nggak terlalu parah memang, dan kita masih tidak bisa pilihan ke lowest lagi kalau mau ya.
Ya, jadi paling nggak ini masih bisa dimainkan sih Genshin Impact-nya, lumayan lancar. Kemudian untuk Honkai Impact ya, medium 60 FPS all effect off kita dapat 32-49 FPS. Kadang-kadang bisa drop ke 27 FPS waktu scene-nya berat, tapi lagi-lagi ini bukan hal yang tidak wajar karena Honkai Impact memang salah satu game yang berat banget. Jadi turun kalau cuma ke 27 nggak ada masalah. Kalau dia turun ke 10 FPS, nah itu baru masalah besar. Nah, sekarang mari kita tes kameranya. Saya serahkan ke Chris. Oke, jadi tangan saya kali ini sudah ada Realme Narzo 20 Pro. Sekarang kita mau lihat hasil kameranya seperti apa. Kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Jadi kamera selfie-nya saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat di layar sih masih ciri khas Realme banget ya untuk color science-nya atau ciri khas warnanya. Ini kulit saya kalau saya lihat di layar sih terlihat lebih ke arah orange gitu ya. Dan hasil video selfie seperti ini. Kalau kita lihat dynamic range-nya seperti ini, dia lebih memfokuskan supaya wajah saya tetap terlihat ya. Jadi backgroundnya mungkin emang agak putih doang, tapi hasilnya sih udah lumayan. Nah, untuk kamera selfie-nya ini sayangnya belum mendukung stabilizer, jadi belum ada IIS untuk kamera selfie-nya. Jadi kalau kalian bawa jalan seperti ini mungkin masih agak sedikit goyang, jadi kalian mesti lebih ekstra hati-hati. Kemudian ini adalah hasil video dari kamera utamanya Realme Narzo 20 Pro. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Ini kamera utamanya ya. Jadi kamera utama ini bisa merekam video sampai 4K 30. Cuma ini saya rekam di Full HD 30 fps saja. Ini saya coba pakai sambil pakai jalan. Hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat di layar sih udah cukup stabil ya. Kemudian ini saya rekam di resolusi Full HD 60 fps. Seperti kalian lihat, ini IIS-nya nggak berfungsi untuk resolusi ini ya. Untuk 4K dan Full HD 60 itu IIS-nya nggak berfungsi. Jadi kalau kalian pengen videonya lebih stabil, pasang di resolusi Full HD 30 fps saja. Kemudian ini saya rekam di video kamera utamanya yang kamera ultrawide-nya. Jadi ini kalian bisa dapat sudut pandang lebih lebar. Untuk resolusinya maksimum di Full HD 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau saya lihat di layar sih udah stabil banget ya ini videonya. Jadi kamera ultrawide-nya pun mendukung stabilizer. Nice. Buat kalian yang butuh stabilisasi ekstra di video, Realme punya yang namanya fitur Ultra Steady. Jadi dia ada dua mode nih Ultra Steady-nya, ada Ultra Steady yang biasa dan yang Max. Ini saya coba yang biasa dulu. Jadi dia pakai kamera utamanya dan mengcrop videonya lebih jauh, dan dia membuat videonya itu bisa lebih stabil lagi. Ini saya coba pakai lari untuk kasih lihat ya. Nah, kalau fitur Ultra Steady yang Max, dia menggunakan kamera ultrawide-nya untuk video dan di crop lebih jauh supaya hasilnya bisa lebih stabil lagi. Dan untuk hasilnya, ini saya coba pakai lari untuk kasih lihat. Oke, gimana hasil kameranya? Oke, lumayan ya. Oke, kita lanjut ke tes baterai. Video playback kita mendapatkan hasil sekitar 17,5 jam ya. Hasilnya ini mirip sekali antara kita setting di 60 Hz atau 90 Hz. Jadi melihat ini kalian setting aja di 90 Hz terus, karena ya palingnya kan enak dapat 90 Hz-nya waktu lagi swiping menu. Untuk gaming PUBG Mobile selama 30 menit dia turun sekitar 10%. Sementara tuh Genshin Impact selama 30 menit turun 12%. Ya, ini hasil yang memang kurang begitu hebat ya, mengingat baterai 4500 mAh ya lumayan oke lah, kita nggak bisa banyak protes ya. Nah, yang menarik adalah chargingnya. Dari 0 sampai 100% kita hanya butuh waktu bukan 1 jam, tapi 43 menit. Setidaknya pengujian kami menunjukkan bahwa dia 43 menit. Ini sangat kencang sekali.
Nah, selain pengujian ini kita juga cek apakah ada NFC. Sayangnya nggak ada NFC-nya ya di sini. Kemudian untuk Netflix apakah bisa HD? Iya, bisa HD, bisa full HD walaupun memang belum ada support untuk HDR. Tapi di kelas harga segini itu wajar. YouTube bisa HDR ya. Haptic feedback untuk keyboardnya ya dikonfigurasi default getaran terasa cukup kuat tapi akurasinya mungkin agak sedikit kurang. Bisa diatur secara manual untuk dapetin feel yang lebih akurat ya. Untuk touch delay di real drum kami tidak merasakan ada touch delay yang berarti di situ. Nah, bicara soal touch, number of touch input, berapa touch, berapa jari, dia bisa deteksi sampai 10 input. Tapi di 10 input setelan jari itu akurasinya udah agak berkurang. Kalau sampai 8 jari akurasinya masih sangat baik. Ya, tapi kalian main game juga biasanya paling mentok-mentok 4 ya. Bener nggak sih? Nggak ada masalah jadi harusnya. Kemudian, Wi-Fi sharing. Wi-Fi sharing adalah kita bisa menghidupkan Wi-Fi dan Wi-Fi hotspot secara bersamaan. Jadi kita bisa ambil Wi-Fi dari router dan kita share lagi via Wi-Fi lagi dari smartphone kita. Ya, ini tersedia di smartphone yang satu ini. Tersedia di menu yang berbeda dengan personal hotspot. Jadi personal hotspot tuh hanya bisa bagi internet dan koneksi seluler. Sementara untuk bagi Wi-Fi itu dilakukan melalui menu Wi-Fi tethering. Ya, namanya Wi-Fi tethering jadi ya. Dan ini hanya bisa dilakukan di 2,4 GHz. Oke, harga. Ya, kalian semua harusnya udah tahu harganya, tapi kita sebutkan aja harga resminya adalah Rp3.399.000 dan ada harga spesial untuk 11.11 celebration ya, tentunya 11 November 2020 itu harganya di Rp3.199.000 dan ini disertai dengan bonus Realme Buds. Ya, menarik sekali. Paket Telkomsel juga ada di situ dan ada voucher Rp100.000. Nah, oke. Jadi kalau menurut pengujian kami, kita melihat bahwa suhu smartphone yang saat ini sangat digunakan untuk bermain game terbilang memang agak tinggi, terutama di daerah dekat bagian atas. Saat jalanin GFX Bench, suhu permukaannya tinggi banget. Tapi kalau GFX Bench emang keterlaluan panasnya memang ya, di 57 derajat Celcius. Nah, kita coba dengan game aja. Dengan PUBG Mobile dan Genshin Impact, 30 menit kita bisa dapat suhu sekitar 48 derajat Celcius di permukaan layar dan 45 derajat Celcius di bodi belakang. Di atas 40 derajat Celcius kita akan merasa kurang nyaman karena agak hangat. Jadi, kami akan menyarankan penggunaan aksesoris pendingin untuk smartphone tentunya. Oke, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah smartphone ini belum punya NFC ya. Bagi kalian yang butuh NFC, mungkin smartphone ini belum bisa memenuhi kebutuhan kalian. Tapi NFC ini masih dalam perdebatan karena banyak orang juga yang tidak butuh NFC. Jadi benar-benar tergantung kebutuhan keseharian kalian. Dan kemudian daya tahan baterainya untuk saat gaming memang terbilang nggak hebat-hebat amat ya. Tapi chargingnya kencang. Jadi bisa aja kalian main game, habis kalian charge, tunggu aja sebentar. Mungkin di 30% kalian charge akan cepat sekali ngisinya. Mungkin setengah jam sudah terisi penuh dan kalian bisa main game lagi. Bagus juga ya, sekalian istirahat sih sebetulnya. Nah, di luar gaming daya tahan baterainya juga terbilang biasa-biasa aja, nggak hebat-hebat banget, tapi nggak buruk-buruk amat. Dibantu dengan charging yang cepat tadi, jadi sangat menyenangkan sekali untuk penggunaan kesehariannya. Kemudian untuk layar 90Hz, ini memang enak dipakai untuk swipe-swipe buat cek menu, enak banget. Tapi sayangnya memang ini tidak segitu efisiennya untuk membantu kalian saat gaming. Sementara itu untuk suhu permukaannya memang agak tinggi, tapi kami tidak menemukan gejala throttling atau jadi terpatah-patah. Jadi memang suhunya tinggi karena memang performanya digenjot kencang, nggak ada masalah, tinggal pasang kipas aja ya. Udah banyak kan aksesoris kayak begitu ya. Kemudian untuk kelebihan-kelebihan kita bisa ada Wi-Fi sharing di situ, SoC yang lumayan kencang juga ya. Fitur Ultra Steady dan Ultra Steady Max untuk video tuh bikin dia jadi lebih stabil. Widefine L1 di Netflix udah bikin dia full HD, charging super kencang. Dan ya, keseluruhan ini membuat memang kategori 3 juta jadi sangat berubah sekali sepertinya di akhir tahun 2020 ini. Pada akhirnya Narzo 20 Pro ini menjadi smartphone yang cukup menarik untuk harga kisaran 3 jutaan ya. Performa gamingnya cukup baik, yang jelas chargingnya super kencang dan daya tahan baterainya nggak buruk-buruk amat. Bodinya pun cenderung ringan, membuatnya nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Nah, apakah keunggulan si Narzo 20 Pro ini membuatnya menarik buat kalian? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Tulis di bawah ya. Nah, tentunya setiap orang akan punya preferensi masing-masing dan punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Membuat pilihan smartphone setiap orang tentunya akan menjadi hak pribadinya masing-masing ya. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.